Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaslam Kurniawan Jufri dengan NIM 432230056. Dan hari ini, saya ingin berbagi informasi menarik tentang bagaimana PT Ajinomoto mengelola air limbahnya. Mungkin kita semua tahu bahwa air limbah bisa berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Jadi, mari kita lihat bagaimana perusahaan ini memastikan bahwa air limbahnya aman untuk lingkungan. Pertama-tama, mari kita bahas parameter fisika. Ini adalah hal yang bisa kita lihat dan rasakan. Misalnya kekeruhan. Kekeruhan menunjukkan seberapa jernih air tersebut. Di PT Ajinomoto, mereka sangat memperhatikan kekeruhan air limbah, karena ini dapat mempengaruhi ekosistem di sekitarnya. Selanjutnya ada bau. Siapa yang suka bau tidak sedap? Bau yang tidak sedap bisa menjadi tanda adanya bahan organik yang terurai. Oleh karena itu, pengelolaan bau sangat penting. Dan jangan lupa tentang TSS atau Total Suspended Solid. Ini adalah ukuran jumlah padatan dalam air. Di sini, nilai TSS harus dijaga di bawah 30 mg per liter untuk memastikan bahwa air limbah tidak mencemari lingkungan. Untuk mengukur parameter fisika ini, PT Ajinomoto menggunakan alat seperti spektrofotometer untuk kekeruhan dan alat pengukur TSS untuk mengukur TSS. Sekarang, kita beralih ke parameter kimia. Ini sedikit lebih teknis, tetapi sangat penting. Pertama adalah pH. Ini menunjukkan seberapa asam atau basa air tersebut. Di PT Ajinomoto, mereka menjaga pH antara 6 hingga 9. Kenapa? Karena pH yang seimbang sangat penting untuk kesehatan ekosistem. Selanjutnya ada BOD atau Biological Oxygen Demand. Ini mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Di sini, mereka menetapkan batas BOD hingga 30 mg per liter agar tidak membebani lingkungan. Kemudian ada COD atau Chemical Oxygen Demand. Ini mengukur oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan organik secara kimiawi. Di PT Ajinomoto, batas COD ditetapkan kurang atau sama dengan 100 mg per liter. Untuk parameter kimia ini, mereka menggunakan alat seperti pH meter dan DO meter untuk pengukuran BOD. Sekarang, mari kita lihat parameter biologi. Bagian ini cukup menarik. Salah satu indikator penting adalah coliform, bakteri yang dapat menunjukkan adanya pencemaran dari tinja manusia atau hewan. Di PT Ajinomoto, nilai total coliform harus kurang atau sama dengan 3000 CFU per 100 mil untuk memastikan keamanan. Mereka juga melakukan pengujian untuk salmonella, bakteri patogen yang bisa menyebabkan penyakit. Dengan cara ini, mereka memastikan bahwa air limbah aman bagi lingkungan dan masyarakat. Pengujian ini biasanya dilakukan di laboratorium menggunakan metode MPN atau Most Probable Number dan PCR, Polymerase Chain Reaction. Sekarang, saatnya menganalisis komposisi air limbah dari PT Ajinomoto. Air limbah ini mengandung zat organik seperti lemak dan protein, serta zat anorganik seperti logam berat. Jika tidak dikelola dengan baik, air limbah ini dapat mencemari sumber air dan berdampak negatif pada kesehatan manusia serta lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan ini berkomitmen untuk melakukan pengelolaan yang baik agar dampak negatif dapat diminimalkan. PT Ajinomoto menerapkan program peningkatan pengelolaan air limbah atau WMI sebagai bagian dari inisiatif keberlanjutan global mereka. Proses pengolahan dimulai dengan memasukkan air limbah ke dalam gathering tank dan equalization tank untuk menyesuaikan konsentrasi pH dan jumlah cairan lainnya. Setelah itu, mereka melakukan proses treatment dengan menambahkan udara melalui aerasi sebelum masuk ke proses biological denitrification. Proses ini memakan waktu sekitar 10 hingga 12 jam dan berlangsung terus-menerus selama 24 jam sehari. Setelah itu, air akan melalui beberapa tahap penjernihan hingga mencapai kualitas yang sesuai sebelum dialirkan ke sungai atau sistem pengolahan lebih lanjut di kawasan industri.
Menurut laporan dari Antara News dan Tempo.co, hasil akhir dari proses ini selalu memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Jadi, itulah gambaran umum tentang bagaimana PT Ajinomoto mengelola air limbahnya dengan penuh tanggung jawab, dengan perhatian pada parameter fisika, kimia, dan biologi, serta mematuhi baku mutu yang ditetapkan. Mereka menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.